periode frekuensi cepat lambat dengan benar melalui eksperimen simulasi soal. Oke, next. Kalisa. Next, apa? Dan gelombang dalam penggunaan melalui penelusuran informasi. Oke, terima kasih. Nah, ini juga merangkum kegiatan kita hari ini. Garis besar kegiatan kita hari ini. Nanti kalian akan melakukan simulasi percobaan bandul. Nah, bandul kan termasuk salah satu getaran ya. Nah, kalian akan melakukan percobaan bandul. Nah, dari percobaan itu kalian bisa memahami getaran pada bandul itu seperti apa. Kegiatan yang kedua, nanti kalian akan memahami bagaimana perhitungan dari periode dan frekuensi melalui eksplorasi soal yang akan dilakukan berdasarkan analisis hasil percobaan kalian yang di kegiatan pertama. Untuk yang cepat lambat ini, materi gelombang yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi yang hari ini akan kalian pelajari periode, frekuensi, dan amplitudo. Yang ketiga, ini tujuan pembelajaran gelombang belum kita capai karena ini untuk pertemuan berikutnya. Kemudian berikutnya, peserta didik menyebutkan 3 contoh penerapan praktis dari gelombang dan getaran. Jadi ibaratnya kalian tuh memahami buat apa sih kalian belajar getaran dan gelombang. Apa sih hubungannya sama kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang mau ditanyakan dari tujuan dan kegiatan hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, biar kita fokus nonton film dulu. Nah, kita nonton film dulu. Yuk bisa yuk. Bentar ya. Oke, kita nonton film dulu. Jangan ya. Apa itu? Teta event. Wow. Oke, yakin pada diri sendiri, hebat. Kelompok 3. Arya Bima, Benola, Benola, Nulis. Apa sok maknanya kelompok 3? Percaya diri, oke. Kelompok 3 cukup guru.
BA sama kayak ini, enggak? Kalau yakin pasti bisa. Oke. Benar semua ya. Jadi ini pelajarannya adalah tadi benar semua di sini. Harus yakin pada diri sendiri. Tetap melangkah, jangan pernah menyerah. Terus kalau kalian udah punya tujuan, fokus aja ke depan. Ya, jangan nengok yang di belakang. Terus juga selain itu, ketika jatuh itu maknanya apa? Bangkit. Iya, ketika jatuh harus bangkit. Kalau kalian jatuh, berarti itu kayak ada masalah ya. Ada masalah, kalian harus bisa bangkit. Oke? Terus kata-kata yang ibu suka dari ini adalah believe in your step. Apa artinya? Percaya kepada langkah. Iya, percaya dengan setiap langkah. Jadi mau orang lain ngeremehin kalian, mau orang lain gak yakin sama kalian, kalian harus percaya diri, yakin dengan setiap langkah yang sedang kalian hadapi. Ini fokus. Ini bisa kalian gunakan buat belajar. Kalau belajar sering gak sih ketemu materi yang susah? Sering banget ya. Ibu aja guru pasti pernah mengalami. Ya. Nah tapi kalau kalian nyerah, aku males, materinya susah, terus akhirnya jadi bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kalian nggak apa-apa, nggak bisa, terus kalian diskusi sama teman, nanya sama guru, akhirnya kalian jadi bisa. Ya. Jadi ini pelajaran untuk ketika kalian di sekolah sebagai pelajar dan juga untuk menjalani kehidupan depan. Yang akan banyak yang melakukan impian kalian, tapi kalian yang fokus sama tujuan itu. Oke? Fokus ya. Next, kita langsung lanjut ke materi. Jadi, ini untuk penilaian kita hari ini. Jadi nanti untuk pengetahuannya akan ada tes individu, ya. Terus setelah itu ada pengerjaan lomba diskusi setelah percobaan. Terus setelah itu kalian turnamen tim. Jadi kalian battle ke timnya, ya. Terus untuk sikapnya fokus. Nah untuk sikapnya yang akan diamati oleh ibu adalah sikap teliti. Kan nanti kalian percobaan. Nah nanti ibu kayak melihat bagaimana ketelitian kalian terhadap data percobaan yang diperoleh. Terus bagaimana kalian mengolah data itu masuk ke rumus, menghitung ke rumus. Ya itu adalah sikap. Terus keterampilannya ini adalah kolaborasi karena kalian belajar dalam kelompok. Setiap orang harus bekerja, harus membantu temannya. Kalau ini semua penilaiannya tetap individu ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dari penilaian ini? Tidak? Nah nanti selama kita belajar, kalau ada yang pengen ditanyain, kalian bingung silakan aja tinggal angkat tangan, ya. Terus biar gak mengganggu teman yang lainnya, kita sepakati kalau ibu bilang fokus, kalian ya kita tegur teman-teman yang rame bareng-bareng, ya. Oke. Nah sebenarnya apa sih tujuan dari mempelajari hal ini? Iya, fenomena alam. Nah, contoh getaran itu apa sih dalam kehidupan kita? Gempa, terus longsor, benar. Tsunami, terus gunung meletus kan gempanya itu kan. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya gempa, kadang kita seolah-olah merasa pusing ya dek. Padahal itu karena kita tanahnya itu lagi bergetar, jadinya seolah-olah kita pusing, ya. Nah terus selain itu, kalau kalian naik motor terus ngelewatin polisi tidur, apa yang terjadi? Udah gitu ya, kayak gini ya, ada mantulnya ya. Nah itu kira-kira kenapa bisa mantul? Ada sobekernya. Nah itu dia mantulnya, itu adalah getarannya. Coba bayangin kalau misalnya nggak ada sobekernya, mantap ya, kandas, bisa kandas ke polisi tidur itu, ya kan? Nah itu adalah contoh manfaat dari getaran ini deh. Nanti kita akan nonton video ini, tapi sebelum itu kita lakuin pretest dulu, ya. Silakan kalian buka HP-nya, lalu masuk ke quizzes. Di hotspot. Coba quiz. Sok. Nanti ada kota di kan. Ayo.
bisa. Aneh ini bisa tuh. Ini individu ya. Ada yang belum scan? Ada yang masuk lagi? Pilih profilnya sambil dulu teman-teman. Ada yang berkendala? Masalah? Kenapa? Kota. Siapa lagi yang belum ini? Coba diulang, refresh. Komski. Pada nggak ada wifi nih. Teleponin guys-nya. Boleh dibilang. Telepon. Kayak gitu. Itu bisa deh kamu. Iya itu mirip. Hah? Nama biasa. Nama? Bisa. Udah? Siapa yang bunyi? Ini di sini apa? Ini kok sudah 18? Ulang lagi. Jadi apa? Langsung aja. Enggak. Cuma tambah. Udah ya? Let's go. Selamat mengerjakan. Ini ada waktunya ya. Next. Ini enggak sih? Ini enggak sih? Apa ini? Ini enggak sih? Amplitudo adalah amplitudo yang bisa Oh.
Sebesar 100. Emang ya? Iya. Kalau 40 bosnya nih. Pertanyaan terakhir ya, ya. Bujang itu dulu. Wah, siapa banyak juga tersebut bantu dan apalagi gerakan yang melalui satu gerakan. Oke. Ada berapa? Siapa nih? Iqbal, Nasio, Alisa. Selamat ya, Tia. Nah, untuk yang lain, nggak apa-apa. Ini namanya tuh pretest. Jadi ibu biar tahu kira-kira kalian udah paham getaran sejauh mana. Nah, nanti untuk yang nilainya masih merasa kurang puas, nanti kan bisa ibu bantu kan ketika belajar kelompok. Udah bagus-bagus kok. Nggak apa-apa. Ya. Oke, pertama dong buat diri kalian sendiri. Oke, kita lanjut ke materi. Puas gak sama alat simplifikasinya? Ada yang salah? Nah, kita akan lanjut belajar tentang getaran. Ini adalah contoh penerapan getaran ya, Dek ya. Lihat apa yang terjadi suspensinya atau suspensinya. Jelas, next foot. Nah, terus tahu ibu teh kalau suspension itu kan makin mahal ya, Dek ya. Dia nggak ada itu kira-kira kenapa? Oke, kenyamanan. Kenapa bikin nyaman? Benar. Nah, sakit ya. Karena getarannya itu beda-beda deh. Jadi kalau misalnya ada yang minat sama otomotif gitu ya, misalnya masuk SMK atau memang minat teknik ya. Dan kalian, susah yang suka banget otomotif nih, laki-laki. Bisa loh jadi pengusaha yang bikin shockbreaker. Nah, itu penerapan dari prinsip getaran itu deh. Kalau misal kalian bikin shockbreakernya makin empuk, kalian bisa dapat cuan makin banyak karena makin mahal. Bedanya adalah kalau shockbreaker yang murah, ketika kita polisi tidur pasti sakit nggak? Pasti kan? Tapi kalau yang mahal, karena lebih empuk, ya kan? Iya, getarannya akan kencang. Nah, ini aja 10 rekomendasi kan? Berarti tuh shockbreaker tuh pilihannya banyak banget deh. Ya, itu adalah peluang bisnis untuk orang-orang yang suka sama otomotif. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh penerapan getaran. Getaran itu bisa berlaku di pegas dan di pegas dan bandul, ya kan? Nah, kalau pegas ada di motor, ada di mobil juga, ya kan? Trampolin juga ya. Ya. Nah, nanti kalian akan berkelompok untuk membahas percobaan bandul. Nih, jadi getaran deh. Getaran itu kan gerak bolak-balik pada sistem seimbang, pada titik seimbang. Titik seimbangnya adalah seperti ini. Ini adalah titik seimbang.
seimbang. Nah, kalau misal benda ini kita simpangkan atau kita lempar, satu getarannya gimana? 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti dia terhitung berhentinya kalau ada di tengah. Misalnya udah mulai stabil. Nah, ini udah terhitung berhenti. Nah, nanti ketika kalian praktikum, kalian akan mengamati itu. Jadi, yang akan kalian amati, nanti yang pertama itu ada jumlah getarannya. Ada jumlah getaran. Dan ada waktu. Waktu ini dalam detik. Ya. Dan terus untuk getaran itu kan kita kemarin kenal ada periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi. Rumus periode apa, Dek? Saya sama dengan Yakin? Bisa. Saya sama dengan 1/n. Iya, atau digit ya. Digit. Nah, oke. Nah, terus kalau frekuensi apa rumusnya? Satu per ini. Kalau R 1 per atau per. Nah, dua rumus ini yang akan kalian pakai untuk mengerjakan LKPD. Ya, dan nanti kalian per kelompok dibagi tugas. Jadi ada yang memotong tali, garis, gunting. Oke. Jadi nanti kalian akan maju ke depan. Tugas kalian nih, kalian akan maju ke depan. Terus ada yang potong tali ini beberapa ukuran. Sebentar. Nah, nanti fokus. Dan nanti yang kelompok 1 panjang talinya 15, 20, dan 25. Ini cair ya, panjang tali. Nah, kelompok 2, 20, 25, 30. Bentar. Kelompok 3, 25, 30, 25. Nah, yang ini diulang lagi. 15, 20, 25. Iya, dia sama. Iya. 30. Oke. Nah, nanti ada yang bertugas ke depan sama ibu buat potong talinya ini. Ya. Nah, terus ada yang bertugas untuk ngambil batu di luar dengan ukuran yang sama segini. Ya, yang ngambil batu cukup 2 anak aja. Bentar ya. Dan itu harus kembali dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya. Nah, nanti yang akan kalian lakukan, nanti dia kan digoyangkan gini kan, Dek? Dia akan bergerak bolak-balik. Nah, nanti kalian hitung jumlah getarannya ada berapa. Nah, terus waktu yang dibutuhkan sampai dia seimbang di tengah-tengah ini berapa? Iya. Iya, itu udah tergolong cukup sampai proyeknya berhenti di situ. Nah, ya. Nah, kalau kayak gini udah seimbang nih, udah enggak. Nah, ini berhenti. Nah, itu. Jadi, iya tadi itu. Jadi misal nih, getarannya kayak gini nyampe 10 ya. Nah, untuk 10 getaran, waktunya misal 20. Nah, berarti tinggal dibagikan. Misal nyari periode, misal nih. Misal N-nya, N itu kan jumlah getaran. N-nya misal kita lepas 10 deh. Dia bergetar sebanyak 10. Berarti kan 1, 2, 3, ya harus kembali ke titik semula. Nah, 10. Terus misal ternyata di timernya, di titik seimbangnya tuh dia berhenti di timer 15. Maka untuk mencari periodenya tadi gimana? 15 per 10. Bisa dipahami?
Oh, 3. Ya, di situ di depan situ. Oke, 1 menit. 1 menit. Kembali segini ya. Oke, yang lain maju buat ukur. Benar. Ya, lagi sama. Ya, boleh. 1 menit ya. Gini, pokoknya gue lihat. Ya, ini yang kecil nih. Ini tahunya ini gede nih. Gedean. Segede gini, Bu. Ini pas benar. Ya, benar. Ini botol di tangannya. Mana ya? Mana makanya? Ini kasih remnya. Lihat itemnya ya. Yang nyari batu udah balik apa belum? Bisa. Dia benar deh. Nah, nanti kerjain dia APD-nya ya. Itu lagi diukur. Ini kelompok berapa dia? 3. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 sudah. Belum ya? Kembali ke kelompok masing-masing. Kembali ke kelompok masing-masing. Nyadar. Jangan ada yang tadi, terus ada yang panjang. Kalian bekerja kelompok dalam waktu 10 menit ya. Siap kalian. Jadi itu kalau ini ya, kalian sudah dulu. Dilanjut lagi. Tiga. 4. Berapa, Dek? Berapa? Oke. Angin banget ya. Nanti hatinya berdekat-dekat dong. Ini
Yang penting harus diganti ke detik ya. Karena dia harus diganti. 1 menit lagi. Gimana progresnya? Iya, dikasih. Semenit lagi. Ya, kalau nilai sikap kalian ya. Oke, sudah? Kita cek ya. Oke, kita cek dulu. Kelompok 1 belum? Susah? Oke, berarti kelompok 1 belum? Kelompok 2 belum? 3 udah? 4 udah? Ini 5 ini. Oke, berarti tinggal 1 sampai 2. Kesimpulan udah? Ini belum kesimpulannya. Kelompok 2 belum? Kesimpulannya ya. Oke. Kita bahas untuk yang pertama dulu. Ibu ambil secuplik ya. Ini untuk kalian melihat hasil percobaan itu seperti apa. Oke, ini udah progres juga nih. Oke. Nah, kita lihat. Yang ini fokus. Kita lihat yang ini deh. Ibu ambil dari cuplikan teman kalian ya. Nanti yang sama adalah di kesimpulannya. Jadi kita lihat dari kelompok ini panjang kalinya bertambah nggak? Sebanyak berapa? 5 cm ya. Nah dari 5 cm itu waktu yang dibutuhkan ternyata lebih banyak juga. Itulah kenapa ibu bilang harusnya itu diempet karena dia juga berpengaruh sama
Nah, betul. Semakin panjang talinya, frekuensinya makin kecil. Ini dari 1,4, 1,3, 1,2. Ya, dia makin kecil. Nah, bagaimana periodenya, Dek? Semakin panjang tali semakin besar periode. Iya, benar. Jadi frekuensi dan periode itu kebalikannya. Nah, ini adalah untuk bekal kalian mengerjakan LKPD itu ya. Jadi dicek hasil LKPD kalian apakah sesuai dengan teorinya. Jadi teorinya adalah semakin panjang talinya maka semakin kecil frekuensi. Nah, semakin besar periodenya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Hah? Jawab coba dia baris dulu. Ya, nanti gue bantu. Oke, jadi ini untuk hasil percobaannya. Adakah yang mau ditanyakan? Jadi kalau misal kalian ternyata panjang tali frekuensinya makin besar, berarti ada yang salah. Mungkin terpengaruh sama tangan kalian yang goyang-goyang. Ya? Oke. Hari ini kita udah belajar tentang definisi getaran. Terus bagaimana getaran itu ya gerak bolak-balik titik seimbang. Berikutnya kita akan turnamen nih. Yang LKPD-nya belum, boleh diproses nanti. Ya, sampai pulang sekolah itu. Ya, bantuannya dibawa. Tapi ini kita turnamen games dulu. Ya, go. Oke. LKPD-nya ditutup dulu nggak apa-apa. Kita turnamen dulu. Udah ada tulisannya kan? Spoiler ada yang baca kan tadi? Aku. Oh iya. Bentar, mulai. Nah, sob, kita fokus ke sini. Ini turnamen game. Jadi satu HP satu aja. Satu foto satu HP. Kalian satu foto satu HP ya. Nggak tahu. Oh, mana Bu? Ini. Bentar nih. Satu HP satu ini ya. Satu foto. Stop. Ditulis kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini jagoan. Yang sini ada benar coba. Kita minta jadi kalian kerjanya diskusi ya. Ini persamaan. Oke? Mau ngasih kamera apa? Ini deh. Mulai. Kalau di kelompok 1 dan 4, 2, 3 dan 5, satu, dua, tiga. Dibantu punya kartunya atau ini apa? Oke. Jadi ini ada nilai individu dan kelompok ya. Ini tim. Ya, udah tahu. Ini apa? Jangan gitu. Dibantu. Oh gitu. Oh ini yang pendek kan. Ini apa sih? Nah, yo. Udah masuk deh. Ih, masih ada jadi ya. Udah belum.
Kelompok aja, kelompok 3. Udah ya? Baik. Are you ready guys? Kita mulai pakai bismillah. Bismillah. Let's go. Indonesia. Ya. Believe in yourself, guys. Ya. Oke, satuan periode. Periode isinya apa? Bisik-bisik tetangga. Bisikin apa deh? Yang diketahui periode, yang diketahui frekuensi yang dicari periode. Bagaimana rumusnya? Yang diketahui frekuensi, bismillah. 3, 3, 2, 1.
Apa dia hijau? Ini hubungannya sama manfaat kalian belajar gitaran ya tadi. dan